Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caca Alisa bersama saya Mama Ica. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilancarkan semua urusan teman-teman. Amin. Pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang media tanam ya teman-teman. Untuk semua jenis tanaman, media tanam itu merupakan hal yang penting ya, apalagi untuk model seperti begonia ataupun tanaman hias yang lainnya. Memang banyak media tanam yang instan yang sudah jadi banyak beredar di pasaran. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk membuat media tanam itu sendiri, meracik sendiri, biar kita tuh lebih tahu, lebih paham mana yang bagus untuk jenis tanaman begonia, mana yang bagus untuk Calathea. Jadi saya lebih paham ya kalau memang saya meraciknya sendiri. Nah, dari itu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya ya. Media tanam itu banyak sekali ya, tergantung kita ya, tergantung kita maunya seperti apa, tergantung daerahnya juga, iklimnya. Jadi kita bisa menyesuaikan kalau kitanya membuat racikan itu sendiri. Karena kalau kita beli itu kan kita juga nggak tahu bahannya apa. Memang banyak yang cocok kalau lagi cocok ya. Kalau lagi nggak cocok ya nggak cocok juga media tanam yang memang sudah jadi itu. Dan alhamdulillahnya saya itu memang berada di kampung ya. Jadi untuk media tanam itu nggak susah untuk didapatkannya. Seperti kayak model ini sekam padi ya. Nah, ini kebetulan di depan rumah saya itu penggilingan padi. Jadi untuk sekam padi itu mudah didapatkannya. Bahkan kalau memang untuk pemakaian hanya beberapa pot saja, jadi kita tinggal memintanya. Kecuali lain hal kalau memang kita membutuhkannya banyak, jadi kita membelinya pun enggak mahal ya teman-teman, karena memang dekat. Seperti ini teman-teman ya, ini sekam mentah ya, sekam padi itu. Ini tuh kan bermanfaat banget untuk tanaman hias. Jadi kalau saya alhamdulillah mudah untuk mendapatkannya. Satu karung seperti ini tadinya full penuh, ini cuma Rp5.000 saja di tempat saya. Dan alhamdulillahnya pun nggak terlalu jauh ya, hanya di depan rumah untuk mendapatkannya. Dan kayak seperti ini ya, ini adalah pakis andam. Ini tuh bagus banget untuk media tanam campuran, kayak model untuk suplir, untuk Calathea, untuk aglonema, untuk anggrek juga bagus ya. Tadinya saya beli satu karung yang 50 kilo ini cuma Rp50.000 di tempat saya ya. Itu full, satu karung full. Dan kalau ini kemarin saya bikin sekam bakar ya, seperti ini. Dan satu lagi yang untuk campuran media tanam adalah daun bambu. Dan untuk akhir-akhir ini daun bambu memang paling sering saya pakai ya untuk campuran media tanam. Hampir semua media tanam, khususnya tanaman hias yang ada di rumah saya itu hampir semuanya memakai daun bambu ya untuk campurannya. Dan bambu itu sendiri sangat bagus untuk tanaman hias. Bahkan kalau saya lihat ya, kalau misalkan di tempat-tempat penjual bunga itu, jadi si daun bambu itu enggak dicampur sama media yang lain. Jadi hanya daun bambu saja untuk media tanam. Nih kalau ini racikan saya juga ya. Tapi hampir semuanya memakai daun bambu seperti ini, Calathea. Dan untuk kayak model anthurium juga tadi saya pakai daun bambu. Pokoknya hampir semuanya untuk campuran itu pakai daun bambu. Ini untuk suplir juga ya. Gini-gininya ya.
Ini tuh cara saya biar daun bambunya tuh lapuk. Jadi saya simpan di sini di dalam pot, lalu saya hujan-hujankan biar dia tuh cepet lapuk ya. Jadi hanya dengan air hujan aja jadi biar lapuk. Dan ini untuk tanaman bunga mawar saya juga, saya hanya memakai daun bambu ya. Media awalnya dia sekam mentah, lalu saya kasih daun bambu di atasnya. Jadi daun bambu itu kalau menurut saya itu cukup kepakai ya untuk semua jenis tanaman hias. Nah, ini sekalian aja ya teman-teman untuk daun bambunya, karena di rumah saya memang lagi habis ya, stoknya lagi kosong. Ini sekalian aja saya mau tunjukin ke teman-teman semua, karena memang ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar menanyakan pohon bambu yang seperti apa yang daunnya bisa dipakai untuk tanaman hias. Memang pohon bambu itu banyak jenisnya ya. Di tempat saya aja banyak banget jenis pohon bambu. Ada bambu krisik, bambu kuning, bambu tali, bambu betung. Dengan semua bambu itu enggak semuanya bisa dipakai teman-teman ya. Hanya daun bambu jenis tertentu saja yang memang bagus untuk tanaman hias. Dan teman-teman jangan sampai salah untuk menggunakannya ya, bisa-bisa tanamannya bisa mati loh. Dan ini salah satunya, ini adalah kalau di tempat saya itu bambu bitung ya, atau bisa disebut juga betung ya. Nih kalau teman-teman banyak yang seperti ini yang nggak bagus untuk digunakan ya. Yang betung itu nggak bagus untuk tanaman hias. Kalau kita memaksakannya pun bisa mati ke tanaman hias kita ya teman-teman. Jadi bentuk pohonnya seperti ini, dia agak belang-belang terus besar. Terus kalau di tempat saya itu tunas anakan baru dari bambu betung ini tuh bisa dimakan. Jadi bisa dibuat sayur ya, namanya iwung kalau di tempat saya. Nggak tahu di tempat teman-teman itu apa namanya ya. Dan ini jenis bambu yang memang daunnya bisa digunakan untuk tanaman hias yang seperti ini ya teman-teman. Bentuk tanamannya seperti ini, tanamannya agak sedikit kecil dibandingkan dengan bambu betung yang tadi. Tanamannya hijau. Bambu ini disebut bambu tali kalau di tempat saya. Jadi itu sangat bagus banget kalau memang dijadikan media tanam untuk tanaman hias ataupun tanaman yang jenis lainnya. Kandungan unsur hara yang terdapat di dalam daun bambu jenis ini tuh sangat bagus sekali untuk tanaman hias. Jadi bisa sekaligus dijadikan pupuk ya. Jadi dia tuh nggak menyebabkan panas ke tanaman itu sendiri, jadi tidak menyebabkan tanaman itu mati ya, nggak seperti jenis bambu yang lainnya yang seperti tadi yang saya tunjukin, bambu betung itu panas kalau untuk ke tanaman hias. Jadi kalau dipakai tuh bisa mati ke tanamannya. Bahkan kalau di tempat saya, kalau saya lihat di lapak-lapak tempat jualan kembang itu dia hanya memakai daun bambu saja, tidak memakai campuran lainnya. Jenis daun bambu yang bisa digunakan yang lebih bagusnya lagi itu yang sudah lapuk ya, itu yang di sini banyak banget, cuma di bawah ya, saya nggak berani turun ke bawah takut ada ular. Meskipun di tempat saya banyak banget pohon bambu ya, tapi saya nggak berani untuk ngambilnya sendiri ya teman-teman. Jadi saya tetap aja beli ke orang lain. Jadi satu karungnya itu kalau di tempat saya 25.000 satu karung, yang ukuran 50 kilo. 25.000 tuh nyampe di rumah saya ya, jadi saya nggak usah capek-capek nyari. Dan ini perjalanan saya menuju rumah saya kembali ya. Tadi itu saya sambil jemput ponakan ya, jadi saya bikin video tentang bambu. Bisa dilihat perjalanan menuju rumah saya hampir semuanya banyak banget pohon bambu ya. Cuman kalau dekat rumah itu nggak sebanyak yang di tempat tadi ya. Nggak terlalu jauh sih di rumah saya, ini cuman berapa menit
jalan kaki juga dari rumah saya. Ini saya udah nyampe kembali. Ya udah, sekian dulu ya teman-teman, pembahasan saya tentang campuran media tanam untuk semua jenis tanaman hias. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.